putusan pra peradilan itu memang diharapkan bisa menjadikan dasar bahwa status tersangka dan juga proses penggeledahan termasuk penangkapan itu adalah cacat hukum, dan karenanya segala hal yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dan berujung pada proses penetapan tersangka hingga video saat itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan yang sifatnya preparasi ya. Jaga-jaga perbedaan Dr. Tipa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan, ya sudah dicabut. Tapi kalau mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita publik masyarakat kepada pokok perkaranya, yakni pembuktian ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, biasanya nanti bakal dilimpahkan sehingga proses para peradilan dengan subur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok. Atau yang kedua, memang nanti bisa menunggu para peradilan sampai ada putusan berapa sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Tapi kalau dalam panggilan sidang pertama pemohon ini mengajukan proses pencabutan, ya nanti akan penetapan bahwa pencabutan dikabulkan dan selesai begitu. Dan apa yang dilakukan oleh pun nanti akan ditindaklanjuti berupa penetapan bahwa permohonan dicabut dan kemudian nomor perkara dikeluarkan dari daftar perkara di pengadilan yang bersangkutan begitu. Baik, silakan Bung Ade. Saya sangat sama Diandra. Saya rasa ini bukan hanya sebatas praktik biasa kalau menurut saya. Untuk itu ini ada pasti unsur-unsur politis di dalam sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena memerintahkan kemudian di sini saya membaca ya meminta surat perintah penahanan terhadap penyidikan dilimpahkan oleh termohon dan lain sebagainya. Kemudian ada bahasa bahwa ini melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dan yang di situ terpusat pada saya lihat baca 2 kali di situ pemerintah disebut dan juga Presiden Republik Indonesia. Jadi artinya unsur-unsur ini yang saya anggap ya ini ada undangan di balik ini semua. Namun pun demikian kami berharap bahwa hal tersebut sebenarnya ini sangat sulit untuk dikabulkan. Seperti biasanya seperti itu. Tetapi kita nggak tahu kalau memang ada antes dan intens politik di sini ketahuan bahwa memang ada upaya-upaya lain di balik Prapit ini. Namun ya perlu saya garis bawahi lagi ya bahwa kalau dikatakan bahwa itu tercabut dengan otomatis dan lain itu tidak. Tentu ini akan menunggu 7 hari dari persidangan itu. Nah di situ kan termohonnya juga yang LPLP dibuat itu kan juga sebagai termohon. Jadi ada Marasa Malsokten, LP itu, terus ada Andi Kurniawan dan ada Leci Mantan juga di situ sebagai termohon selain dari Presiden Republik Indonesia. Jadi